Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur atau yang biasa disebut Disnaker-Trans Kaltim hingga saat ini terus berupaya meningkatkan performanya di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Tak tanggung-tanggung, dimulai dari bukti nyata peningkatan UMR di setiap tahunnya, penyerapan tenaga kerja, keselamatan kerja, hingga perencanaan dan pengembangan transmigrasi di bumi benua etam yang dicanangkan bersama Pemprov Kaltim selalu dieksekusi dengan baik. Mengacu pada Pergub Kaltim nomor 58 tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker-Trans Kaltim adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Disnaker-Trans bertanggung jawab kepada Gubernur Kaltim melalui Sekda. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Rencana Kerja Daerah atau RPMJD tahun 2018 sampai dengan 2023 yang pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Nur. Pada tahun 2023, Disnaker-Trans Kaltim berhasil menyerap hingga 250.000 tenaga kerja dengan melalui beragam skema penyerapan tenaga kerja. Dengan semangat inilah, di tahun 2024, di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Kaltim, Dr. Andes Akmal Malik MSI, Disnaker-Trans Kaltim akan terus berupaya menjalankan program Pemprov Kaltim yang akan kita bahas secara mendalam melalui video ini. Tak kenal, maka tak sayang. Sebelum kita membahas mengapa Disnaker-Trans Kaltim bisa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kaltim, kita bahas terlebih dahulu fungsi, tugas, jabatan, dan organisasi yang ada di dalam lembaga ini. Berdasarkan Pergub Kaltim nomor 43 tahun 2023, Kepala Dinas yang dipimpin oleh Haji Rosani Irawadi. Beberapa fungsi utama Kepala Dinas mencakup perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan, serta penyelenggaraan pelayanan umum dan pengawasan di sektor tenaga kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan transmigrasi. Di bawah Kepala Dinas, terdapat sekretariat yang dipimpin oleh Haji Syahdu Gagah Citra yang bertugas membantu dalam penyiapan kebijakan, koordinasi program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, hingga pengelolaan keuangan. Sekretariat ini juga bertanggung jawab dalam monitoring, evaluasi, serta pelaporan program kerja dinas. Bidang pengembangan tenaga kerja di Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Muhammad Abduh bertanggung jawab untuk menyiapkan kebijakan, pembinaan, serta pengembangan di sektor tenaga kerja, termasuk pelatihan, produktivitas, dan perluasan lapangan kerja. Selain itu, bidang pembinaan dan pengawasan mengawasi penerapan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum di tempat kerja. Bidang pembinaan hubungan industrial yang dipimpin oleh Aris Munandar berfokus pada penyusunan kebijakan di bidang hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, pengaturan peraturan perusahaan, hingga penyelesaian perselisihan kerja. Sementara itu, UPTD Balai Latihan Kerja Industri di Balikpapan dan Bontang melaksanakan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja industri dengan fokus pada operasional, evaluasi, dan pengembangan. Bidang transmigrasi
yang dipimpin oleh Haji Hasan. Juga memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan transmigrasi, mengembangkan kawasan permukiman, dan memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Dengan kolaborasi ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang tepat guna mendukung pengembangan tenaga kerja dan keberhasilan program transmigrasi di Kalimantan Timur. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur telah mengevaluasi dan mengkaji masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, di mana masalah pokok yang diidentifikasi antara lain: pertama, tingkat penempatan pencari kerja di pasar kerja masih rendah, di mana salah satu akar masalahnya adalah belum optimalnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kedua, kualitas hubungan industrial yang belum optimal. Hal ini salah satunya karena tidak seimbangnya rasio jumlah mediator hubungan industrial dengan jumlah perusahaan, dan juga pemahaman terkait syarat kerja yang belum dipahami dengan baik oleh pekerja dan perusahaan. Ketiga, belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan umum dan norma K3 di tempat kerja. Penyebabnya karena tidak seimbangnya rasio jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan yang diperiksa dan diawasi, dan juga tidak seimbangnya rasio jumlah PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan dengan penanganan pelanggaran ketenagakerjaan. Keempat, belum optimalnya fasilitasi penetapan kawasan transmigrasi karena regulasi dan sumber daya manusia yang masih minim. Kelima, belum optimalnya pelaksanaan penataan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi disebabkan karena pemenuhan daya tampung dalam penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, alokasi pembiayaan, dan kuota yang belum maksimal. Keenam, belum optimalnya kegiatan pelatihan bagi warga transmigran karena ketidaksinkronan regulasi terkait urusan transmigrasi dan masih belum optimalnya keterampilan warga transmigran. Ketujuh, belum optimalnya pendataan pelaksanaan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi yang berakar dari masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi. Atas kajian tersebut, maka Disnaker Transkaltim membuat sebuah rencana penyelesaian masalah dengan tujuan yang mengacu Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sampai 2026 yang telah ditetapkan. Maka tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut. 1. Menurunkan tingkat pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka. 2. Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang didukung oleh ASN berakhlak dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kinerja Perangkat Daerah. Tujuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,4% ini akan dilakukan dengan sasaran sebagai berikut. 1. Meningkatnya capaian kinerja ketenagakerjaan, di mana presentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi sebanyak 75%.
Presentase kabupaten atau kota yang telah dibina untuk penyusunan rencana tenaga kerja RTK sebanyak 75%. Peningkatan perusahaan lintas kabupaten atau kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 10%. Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3 sebanyak 16,83%. 2. Pemenuhan rencana perwujudan kawasan transmigrasi dan fasilitasi pembinaan warga transmigrasi, di mana peningkatan jumlah kawasan transmigrasi baru yang difasilitasi penetapannya sebanyak 1 kawasan. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya sebanyak 1 Kimtrans. Dan untuk tujuan mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang didukung oleh ASN berakhlak, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak B60, di mana sasarannya sebagai berikut. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan nilai 85 dan nilai akuntabilitas kinerja instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nilai 60,5B. Keseriusan Pemprov Kaltim dan Disnaker Trans dalam merealisasikan tujuan dan strategi pada tahun 2024 ini tercermin dari jumlah pagu indikatif sebesar Rp129,22 miliar. 1. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dan berkaitan dengan pelayanan dasar dengan besar pagu Rp87.714.449 yang terbagi dalam 6 program sebagai berikut. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target 100% dalam kurung 84 indeks. Program perencanaan tenaga kerja dengan target 70%. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan target 66,50%. Program penempatan tenaga kerja yang memiliki target 27,60%. Program hubungan industrial yang memiliki target 72%. Program pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki target 18,23%. 2. UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan besar pagu Rp26,66 miliar yang terbagi dalam 2 program sebagai berikut. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target 84 indeks sebesar 100%. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan target 76,50%. 3. UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan besar pagu Rp13,59 miliar yang terbagi dalam 2 program sebagai berikut. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target 84 indeks. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan target 77%. 4. Urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan besar pagu Rp99,9 juta
yang terbagi dalam 3 program sebagai berikut. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan target 1 kawasan. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan target 1 kawasan. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan target 100%. Melalui kajian dan rumusan yang kompleks, maka terwujudlah program yang dijalankan selama tahun 2024 sebagai solusi atas permasalahan ketenagakerjaan dan transmigrasi, antara lain: 1. Rapat sinkronisasi program bidang pengembangan tenaga kerja. 2. Bulan K3 Nasional 2024. 3. Rapat Koordinasi Program Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tema Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing untuk mendukung pembangunan IKN. 4. Pemagang dalam negeri. 5. Penganugerahan Patriana Award Bidang K3 2024. 6. Pelatihan berbasis kompetensi BLKI Bontang 2024. 7. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional dengan tema penyidikan kasus ketenagakerjaan. 8. Kegiatan workshop bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas. 9. Kegiatan Job Fair Dinaskertrans 2024. 10. Nama saya Edo Dermawan, saya biasa dipanggil Edo. Saya adalah peserta magang dari kejuruan digital marketing di Snaster Kaltim. Program magang ini adalah peluang berharga dalam hidup saya. Saya belajar begitu banyak dari tim, mulai dari mengaktifkan kembali sosial media perusahaan, membuat konten baik dari konten edukasi produk, sampai dengan membuat video dokumentasi pemasangan solar cell di desa-desa. Kesan-kesan saya selama melakukan pemagangan digital marketing selama 5 bulan ini yaitu saya mendapatkan pengalaman bekerja terutama di bidang digital marketing dan juga banyak sekali benefit-benefit yang saya dapatkan. Aku Herda Samliasa, aku mengikuti program pemagangan dalam negeri dengan kejuruan digital marketing dari Disnakertrans Provinsi Kaltim. Pesan-pesan dalam mengikuti program ini, yang pertama aku mendapatkan pengalaman yang sangat menarik karena aku ditempatkan langsung di UMKM di Kota Samarinda. Hai, saya Oliver Andi Priharyandani. Saya belajar di jurusan digital marketing dan saya ingin berbicara tentang pengalaman saya di FK. Pemagangan ini sungguh luar biasa. Saya merasa beruntung bisa bekerja dengan tim yang luar biasa dan belajar dari para ahli di bidang ini. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Satria. Saya mengikuti program magang di Snaker Transmigrasi dan saya ditempatkan di UMKM
Kedai Anniversary. Untuk pesan dan pesannya, semoga Disnaker Trans acara magang ini, dan semoga magang selanjutnya ada lagi, dan semangat buat teman-teman yang lainnya. Nama saya Zia Putri, saya peserta pemagangan kejuruan Digital Marketing dari UMKM Cikcik. Kesan saya selama pemagangan adalah saya belajar banyak tentang strategi pemasaran digital, analisis data, dan keterampilan teknis yang relevan. Pesan saya selama pemagangan, penting untuk aktif, mengambil inisiatif, dan terus belajar. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Pida Sakila, saya salah satu peserta magang Digital Marketing. Saya ditempatkan di UMKM Ulala Chicken 2 seperti peserta yang lihat di belakang, dan pengalaman yang saya dapatkan selama magang ialah saya lebih mengetahui bagaimana cara bekerja profesional. Kemudian saya mengetahui bagaimana cara memanage akun sosial media, dan lebih lagi saya mengetahui bagaimana cara untuk memasarkan suatu produk. Perkenalkan, nama saya Joko Jatuwibowo. Saya saat ini sedang melakukan pemagangan di restoran Kampung Pelangi, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang merupakan program pelatihan dari Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan ke kami agar kami siap untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas, dan saya berharap melalui program-program yang telah diterbitkan oleh Disnaker Trans Provinsi dapat mengurangi pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kaltim berdasarkan Pergub nomor 58 tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Daerah atau RPD 2024 sampai 2026 memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Di bawah kepemimpinan Gubernur Isra Nur, Disnaker Trans berhasil menyerap hingga 250.000 tenaga kerja pada tahun 2023 dan berkomitmen untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,4% pada tahun 2024. Beberapa masalah ketenaga kerjaan seperti rendahnya penempatan pencari kerja, kualitas hubungan industrial yang belum optimal, serta penerapan norma ketenaga kerjaan dan K3 yang belum maksimal menjadi fokus utama untuk diatasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Disnaker Trans merumuskan berbagai program yang strategis, termasuk peningkatan pelatihan kompetensi, pengawasan K3, dan fasilitasi penetapan kawasan transmigrasi. Program-program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas birokrasi, serta memberdayakan warga transmigran. Dalam pelaksanaannya, Disnaker Trans Kaltim akan melaksanakan berbagai kegiatan, seperti pelatihan berbasis kompetensi, rapat koordinasi, dan job fair, dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.229.471.000 untuk mendukung program kerja di tahun 2024. Hasilnya, program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas birokrasi, serta memberdayakan warga transmigran.